Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini Selasa tanggal 20 April 2021. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Anak-anak, di bulan yang penuh berkah ini, Ibu ucapkan kepada kalian semua selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya. Semoga kita semua diberi ampunan dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Untuk kelancaran dan kemudahan dalam belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan muatan matematika KD 3.9. Baiklah, untuk muatan pertama bahasa Indonesia KD 3.6. Menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, atau syair-syair lagu. Menyebutkan ciri-ciri benda pada percakapan dan membuat kalimat perbandingan. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati, siswa dapat menunjukkan penggunaan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dalam kalimat yang tepat. Nah, mari kita lihat dan buka bersama-sama buku tematik tema 7 halaman 152 dan 153. Perhatikan percakapan antara Ibu Mutiara dan Udin berikut. Dengarkan, Ibu bacakan, simak dan pahami ya anak-anak. Ibu, mengapa kamu sedih Mutiara? Mutiara, penggarisku hilang Bu. Ibu lagi, mungkin kamu lupa menyimpannya. Tiba-tiba Udin datang. Udin berkata, mengapa kamu sedih kakak? Kemudian kakaknya menjawab, penggarisku hilang Udin. Udin lagi, maksud kakak penggaris yang berwarna merah? Mutiara menjawab, iya betul, warnanya merah. Udin berkata lagi, maafkan aku kakak, aku tadi meminjamnya sebentar. Kemudian ibu berkata, Udin, kalau meminjam penggaris kakak harus minta izin. Udin berkata, iya Bu, maafkan aku kakak. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Pada percakapan tersebut diceritakan ada sebuah benda yang hilang, yaitu penggaris. Adapun ciri-ciri penggarisnya adalah 1. Berwarna merah, 2. Bentuknya persegi panjang, 3. Penggaris itu digunakan untuk mengukur. Nah, kali itulah ciri-ciri dari benda yang hilang yang dicari oleh kakaknya Udin.
Dan kalian juga harus ingat, jika ingin meminjam barang teman, harus meminta izin terlebih dahulu. Sekarang mari kita lihat tematik halaman 159. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Amati gambar-gambar di bawah ini. Setiap benda memiliki permukaan. Ada yang permukaannya kasar dan ada pula permukaannya halus. Mari kita bandingkan antara benda seperti contoh yang Ibu sebutkan tadi, yaitu antara selimut dan bola basket. Kalimat perbandingannya yang tepat antara selimut dan bola basket adalah permukaan selimut halus, sedangkan bola basket kasar. Contoh lainnya seperti permukaan papan seluncur halus dan permukaan bentuk dari permukaan pasir kasar. Jadi, masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita gunakan untuk membandingkan benda yang permukaannya halus dan permukaannya kasar. Ada lagi contoh lain, permukaan baju halus, tetapi permukaan batu bata kasar. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kerjakan pada buku tematik halaman 154, ayo berlatih, dan halaman 160 nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 pada 160 itu kalian mencari benda yang permukaannya kasar dan benda yang permukaannya halus. Untuk materi selanjutnya, muatan matematika KD 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca 99 dalam kehidupan sehari-hari. Pengurangan dua bilangan tanpa teknik meminjam. Menjelaskan soal cerita pengurangan. Mari kita lihat buku tematik halaman 155. Anak-anak tentu ingat bukan tentang pengurangan. Pengurangan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun pendek. Ayo berlatih. Siti memiliki 43 buah buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Nah, anak-anak, untuk penyelesaian soal tersebut dapat ditulis seperti 43 dikurang 21 sama dengan. Nah, ada cara untuk bersusun pendek. Caranya 43 kita tulis, kemudian di bawah angka bilangan 43 kita tulis 21. Dalam pengurangan bersusun pendek ada tahap pertama, yaitu kurangkan satuan dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan. Nah, kita hitung ya bersama-sama. 43 di bawah 43 kita tulis 21, kemudian jangan lupa kalian beri garis dan tanda pengurangannya. Kita kurangkan satuan dengan satuan.
Berarti 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Kemudian tahap kedua, puluhan dengan puluhan. Berarti puluhannya 4 dan 2. 4 kita kurangkan dengan 2. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi hasil dari pengurangan dengan cara bersusun pendek 43 dikurang 21 adalah 22. Sekarang mari kita lihat halaman 157 nomor 1. Coba selesaikan soal berikut ini. Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan. Udin memberikan 23 buah mobil-mobil kepada temannya. Mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah berapa buah? Nah, sama dengan yang Ibu jelaskan tadi. Kita gunakan cara bersusun pendek. Kita tulis 54 dikurang 23 dulu. Kemudian sama dengan untuk cara bersusun pendeknya, kita tulis 54, di bawahnya kita tulis sejajarkan dengan 54 angka bilangan 23. Kemudian jangan lupa beri garis dan tanda pengurangannya. Untuk tahap pertama tadi, kita hitung dulu satuan dengan satuan. Kita kurangkan, kemudian tahap kedua puluhan dengan puluhan. Nah, mari kita hitung bersama-sama ya anak-anak. Sekarang kita lihat satuannya. Satuannya adalah 4 dan 3. Berarti 4 dikurang 3 adalah 1. Benar anak-anak. Kemudian kita pakai tahap kedua, yaitu puluhan dengan puluhan. Puluhannya adalah 5 dan 2. Kita kurangkan. Nilainya adalah 3. Jadi 54 dikurang 23 hasilnya adalah 31. Jadi kesimpulannya adalah anak-anak kita bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan atau melibatkan bilangan cacah, dan cara menghitungnya pun dengan cara yang lebih mudah, yaitu bersusun pendek. Ada 2 tahap yang kita gunakan, yaitu tahap pertama kita kurangkan dulu satuan dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan. Nah, itu adalah cara termudah untuk menghitung penjumlahan atau pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, sekarang mari kita perhatikan buku tematik halaman 168 dan 169. Itu sama seperti yang Ibu contohkan tadi. Jadi, untuk itu kalian untuk latihan di rumah, kerjakan halaman 168 dan 169 nomor 1 dan 2. Selamat belajar. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.